Nah, untuk anak-anakku semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pemusatan data. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penyebaran data. Penyebaran data ada berapa bentuk? Yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil, yang ketiga simpangan rata-rata, dan yang keempat adalah simpangan baku. Apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini? Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini agar anak-anak kami mampu menyelesaikan penyebaran data dengan energi dan tanpa pamrih. Baik, untuk anak-anakku semua, tetap semangat mengikuti video pembelajaran Ibu pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Baik, untuk anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar mengenai penyebaran data. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu pemusatan data. Pemusatan data ada beberapa bentuk kemarin yang kita pelajari, yaitu mean, median, dan modus. Sekarang kita akan belajar mengenai penyebaran data. Ini juga ada dua bentuk. Yang pertama penyebaran data dalam data tunggal, yang kedua nanti dalam bentuk kelompok. Khusus pada hari ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Ada beberapa bentuk. Yang pertama jangkauan, yang kedua jangkauan antar kuartil, yang ketiga simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, kelima ragam atau varians, baru yang keenam simpangan baku. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, sekarang kita akan membahas atau pelajari mengenai jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan memiliki rumus. Ini lambang dari jangkauan itu adalah huruf J. Rumusnya adalah J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Berarti dalam suatu data nanti ada bilangannya, dia dalam angka besar dan kecil. Jadi kalau dia dalam X maksimum berarti dia yang terbesar dari data tersebut. X minimum itu adalah yang terkecil. Contohnya kita lihat ini. Diketahui data 7, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 5, 8, 6, 8. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Oke, tadi rumus yang kita gunakan adalah X maksimum dikurang X minimum. Maka angka yang terbesar dari data yang ada di sini adalah angka 9. Angka terkecil adalah angka 5. Maka X maksimumnya 9, X minimumnya 5. Jangkauan tadi rumusnya X maksimum dikurang X minimum. Berarti jangkauan sama dengan 9 dikurang 5. Hasilnya adalah 4. Seperti inilah cara menentukan jangkauan. Oke. Ingat, yang perlu kita ingat bahwa nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oke, masuk kita ke yang kedua, yaitu jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil ini rumusnya adalah H sama dengan Q3 kurang Q1. Q3 itu adalah kuartil atas. Q1 itu adalah kuartil bawah. Q2 biasanya itu adalah titik tengah atau kuartil tengah. Jadi untuk menentukan jangkauan antar kuartil kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang kita buat. Oke, coba kita lihat dulu contoh di bawah ini. Ingat ya, Q3 itu adalah kuartil bawah, kuartil atas. Maaf ya, kuartil atas, dan Q1 adalah kuartil bawah. Berarti nanti rumusnya kuartil atas dikurang kuartil bawah. Kita lihat contoh di bawah ini. Diketahui data sebagai berikut. Lihat data 7, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 5, 8, 6, 8. Jangkauan antar kuartil dari data tersebut. Pertama dulu kita lihat bahwa datanya belum terurut.
Maka kita urutkan dulu data dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini 5 paling kecil sampai dengan 9. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Oke. N itu berapa banyak data? Kalau kita lihat datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah N yang ada di sini. Banyak data N, data yang diurutkan ini dia. Maka dari sini kita akan bisa mencari Q3 dan Q1. Pertama bisa kita juga mencari dulu Q2. Q2 itu adalah titik tengah dari data tersebut. Kita lihat di sini. Ini dia datanya. Pertama kita harus mencari titik tengahnya. Berarti yang di tengah itu adalah angka 77. Jadi untuk ini Q2-nya 7 tambah 7 per 2. Maka kita dapat 14 per 2 adalah 7. Ini untuk Q2. Untuk mencari Q1 kita lihat lagi titik tengah dari sini. Dari data ini ke sini. Maka yang di tengah adalah 8 dan 8. Maka kita dapat Q3 8 tambah 8 per 2. 16 bagi 2 adalah 8. Mencari Q1 kita lihat lagi data yang ada di sini. Data di tengah adalah 6 dan 6. Maka kita dapat Q1 6 tambah 6 per 2. Maka kita dapat 12 bagi 2 adalah 6. Untuk menentukan Q1, Q2 dan Q3 ini kita lihat datanya. Kalau dia dalam data genap udah pasti dia dalam bentuk angka seperti ini. 2 dia dibagi 2. Kalau dia nanti tunggal atau dia datanya ganjil maka dia dapat langsung hasilnya. Maka Q3 ada berapa? 8. 8 dikurang 6 hasilnya adalah 2. Baik, kita lanjut. Apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil ini dilambangkan dengan Qd. Ini dapat dirumuskan setengah dari H. Jadi kalau kita sudah mendapat nilai H itu tadi adalah jangkauan antara kuartil. Coba kita lihat. H itu tadi adalah jangkauan antar kuartil. Kalau kita sudah melihat jangkauan antar kuartil, maka kita tinggal setengahkan dari hasil itu. Maka setengah Q3 dikurang Q1. Cara menentukan Q3 dan Q1 tadi udah kita bahas sebelumnya. Dan untuk contoh tetap dengan data yang sama, ini datanya, tentukan nilai simpangan kuartil dari data tersebut. Jadi Qd setengah H. H tadi sudah kita dapat hasilnya adalah 2. Maka setengah dari 2 hasilnya 1. Ini adalah cara mencari simpangan kuartil. Nah, dia rumus yang kita tentukan ini setengah dari H. Oke, H tadi Q3 kurang Q1. Itu cara menentukan simpangan kuartil. Lalu kita lanjut. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini untuk data tunggal juga dirumuskan sebagai berikut. SR ini adalah lambang dari simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N. Ini nilai mutlak. Ingat kalau dia nilai mutlak, dia nilainya harus positif. Kalau ada nilai mutlaknya negatif, kita ubah menjadi positif. Per N. N ini banyak data. Oke, diketahui data berikut tetap sama datanya dengan nomor sebelumnya. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Oke, kita pertama harus mencari nilai rataan. Cara mencari rataan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa semua data dijumlahkan dibagi banyak data. Berarti data yang ada di sini kita jumlahkan semua. Rataan sama dengan 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 8. Perbanyak data yang ada di sini berarti 12. Maka kalau kita jumlahkan semua ini hasilnya 84. 84 dibagi 12, 7. Jadi rataan yang ada di rumus sudah kita dapat hasilnya 7. XI inilah nilainya. Berarti XI itu X1, X2 ini. X1, X2, X3, X4 dan selanjutnya. Itulah XI. N ini banyak data berarti 12. Coba kita lihat caranya. SR sama dengan nilai mutlak tadi. Berarti data yang pertama tadi X1-nya 7. Berarti rataannya 7. Berarti dikurang 7 semua atau setiap XI atau X1, X2-nya.
Berarti 7 nilai mutlak 7 kurang 7 tambah nilai mutlak 9 kurang 7 tambah nilai mutlak 8 kurang 7 sampai dengan data yang terakhir tadi adalah 8. 8 dikurang 7. Per semua ini per 12. Maka kita dapat 7 dikurang 7 0, 9 kurang 7 2, 8 kurang 7 1 dan selanjutnya. Maka kita dapat hasilnya per 12. Ini semua sampai dengan yang terakhir. 0 ditambah ini negatif. Kalau kita keluarkan di dalam nilai mutlak, dia harus bernilai positif. Maka 0 ditambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 per 12. Maka kita jumlahkan yang di atas ini. 12 per 12 hasilnya adalah 1. Jadi intinya kita harus mencari rataan dulu dalam mencari simpangan rata-rata ini. Setelah kita dapat, baru kita masukkan ke dalam nilai mutlak XI dikurang rataan. Oke, hasilnya adalah 1. Kita lanjut ragam atau varians. Bedanya dengan simpangan rata-rata, kalau dia tadi simpangan rata-rata, dia dalam bentuk nilai mutlak. Kalau dia dalam bentuk varians, ini dia XI kurang rataan, ini dikuadratkan. Ini bedanya. Jadi, tetap sama seperti yang tadi, kita cari dulu rataannya. Rataan tadi sudah kita dapat 7. Maka tetap seperti yang tadi, X1 ini, X2, X3, dan selanjutnya kita kuadratkan. Coba kita lihat. Berarti 7 dikurang 7 kuadrat, ditambah 5 kurang 7 kuadrat, ditambah 8 kurang 7 kuadrat, ditambah 6 kurang 7 kuadrat, ditambah 7 kurang 7 kuadrat, dan selanjutnya per 12. Oke, kalau kita sudah mengkuadratkan, kita kuadratkan hasilnya. 7 dikurang 7 kuadrat berarti 0. 0 kuadrat 0 tetap. 5 dikurang 7 minus 2. Minus 2 kuadrat 4. 8 dikurang 7 1. 1 kuadrat 1 dan selanjutnya. Oke, inilah hasilnya. Kita dapat 4 ditambah 1 dan selanjutnya ini kita dapat 18. 18 dibagi 12. Maka kita sederhanakan sama-sama dibagi 6. 3 per 2, 3 bagi 2 ini dapat hasilnya 1,5. Ini untuk mencari varians. Oke, yang terakhir kita akan mencari simpangan baku. Ini dilambangkan dengan huruf S. S ini lambang dari simpangan baku atau sering disebut akar dari S kuadrat. Akar sigma I sama dengan 1 menuju N. XI dikurang X. Ini rataan kuadrat per N. Datanya tetap sama. Oke. Tinggal kita kuadratkan. Tadi kita sudah dapat nilai S. Varians 18 per 12 berarti S kuadrat kita dapat di sini akar S kuadrat berarti 18 per 12. Tadi sudah kita dapat hasil S-nya. Sebelumnya ini adalah 18 per 12 S kuadratnya. Kita kuadratkan berarti kita dapat hasilnya S. Kalau dia kuadrat tadi berarti dia tetap 18 per 12. Kalau dia kita keluarkan pangkatnya berarti sini menjadi akar. Akar 18 per 12. Kita sederhanakan. Akar 18 di atas di bawah akar 12. Maka akar 18 itu adalah 3 akar 2. Dari mana? Akar 18 sama dengan dapat kita hasilnya berapa kali berapa? 18. Berarti kita dapat 9 kali 2. Maka akar 9 dikali akar 2. Akar 9 berapa? 3. 3 akar 2. Dari sinilah kita mendapat ini. 12. Kita lihat akar 12 berarti di sini kita 4 kali 3 maka 2 akar 3 dari sini. Hasil dari sini kita masukkan ke bentuk ini. 3 akar 2 per 2 akar 2 kita rasionalkan, kita cari di sini akar penyebut berarti akar 3. Maka akar 3 dikali akar 3 rasionalkan kita dapat 3 dikali akar 6 berarti tetap 3 akar 6, 2 dikali 1, 2, akar 3 dikali akar 3, 3. Kita dapat menyederhanakan menjadi 1 per 2 akar 6. Oke, untuk anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita untuk hari ini tentang penyebaran data. Ibu mohon semakin banyak berlatih,
soal-soal mengenai penyebaran data, khususnya dalam data tunggal, agar nanti anak-anak kami untuk pertemuan berikutnya tidak sulit lagi untuk mengikuti penyebaran data dalam data kelompok. Oke, tetap semangat untuk anak-anakku semua dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Baik, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk anak-anak kami, nilai karakter apa yang bisa kamu dapatkan dari materi kita untuk hari ini? Dan untuk tugas Ibu share di classroom. Untuk anak-anak kami seluruhnya, kalau keluar rumah tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan atur jarak. Dan tetap semangat, salam SFT, semangat fraternitas Dina. Tuhan Yesus memberkati.